Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya Hadi Prasetyo Suseno, ST MSI, Kepala Laboratorium Teknik Lingkungan 1 Institut Sains dan Teknologi APRI Yogyakarta, menyampaikan selamat datang kepada teman-teman peserta praktikum di Teknik Lingkungan 1 tahun ajaran 2019-2020. Karena situasi kondisi COVID-19, maka acara praktikum di semester ini akan dilaksanakan melalui kegiatan tutorial. Dan kami mohon kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan untuk dapat menyimak dengan baik, mencermati, bahkan bisa mendiskusikan dengan para asisten yang nanti akan membimbingnya. Kembali kami mohon perhatiannya, kerjasamanya, pengertiannya, sehingga praktikum online pada saat ini dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah ini nanti akan disampaikan lebih lanjut mekanisme kegiatan praktikum di Teknik Lingkungan 1 ISD APRI Yogyakarta oleh teman-teman senior asisten yang akan mendampingi, membantu teman-teman mahasiswa semuanya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Asisten Lab Teknik Lingkungan 1. Saya Afuza Asdar, Teknik Lingkungan Angkatan 2015. Langsung saja, berhubung praktikum di semester ini dilakukan secara online, jadi diharapkan teman-teman sekalian silakan mengikuti praktikum dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai mata acara. Mata acara yang pertama nanti untuk praktikum toksikologi ada aklimatisasi, ada uji pendahuluan, dan aklimatisasi kedua langsung dilanjutkan uji sesungguhnya. Setelah di praktikum toksik ini nanti akan dilanjutkan dengan praktikum pengolahan limbah. Nanti silahkan simak video tutorial setelah ini. Untuk jadwal nanti akan disusulkan di grup masing-masing praktikum. Nanti mengenai aturan dan tata cara teknisnya nanti ada di sana. Dan untuk tugas yang kalian kerjakan nanti ada di akhir video. Nanti silahkan disimak dan dikerjakan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama dalam uji toksisitas yaitu aklimatisasi. Hewan uji yang digunakan terlebih dahulu dalam kondisi laboratorik selama 5 hari, ditambah 2 hari sebelum perlakuan uji pendahuluan, hewan uji tidak diberi makan. Kemudian dilanjutkan dengan uji pendahuluan. Pada uji pendahuluan disiapkan 11 bejana, masing-masing bejana itu diberi air bersih dan air limbah. Bejana pertama diberi 0% bahan pencemar atau kontrol, kemudian bejana kedua diberi 10% bahan pencemar, bejana ketiga 20% bahan pencemar, bejana keempat 30% bahan pencemar, bejana kelima 40% bahan pencemar, bejana keenam 50% bahan pencemar, sampai bejana ke-11 yang diberikan 100% bahan pencemar. Masing-masing bejana dimasukkan 10 ekor ikan yang sudah diaklimatisasi. Lalu amati perubahan fisik kimia air dan biologi dari hewan uji tersebut. Pengamatan dilakukan selama 0, 24, 48, 72 sampai 96 jam setelah perlakuan. Jika terdapat hewan uji yang mati, segera dibuang dan dicatat mortalitasnya. Kemudian dianalisis regresi linear. Tahap kedua yaitu uji toksisitas sesungguhnya. Sebelum masuk pada uji sesungguhnya,
maka dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Hewan uji dalam kondisi laboratorik selama 5 hari ditambah 2 hari sebelum perlakuan uji sesungguhnya. Hewan uji tidak diberi makan. Kemudian, hasil dari olah data metode regresi linear untuk mengetahui LC50 dari uji pendahuluan, maka hasil ini yang akan dijadikan patokan pemberian bahan pencemar dengan konsentrasi yaitu 50% bahan pencemar, 51% bahan pencemar, 52% bahan pencemar, sampai kepada 59% bahan pencemar ditambah dengan 1 akuarium atau bejana yang berisi 0% bahan pencemar atau sebagai kontrol. Lalu lakukan pengamatan seperti pada uji toksisitas pendahuluan. Kemudian lakukan perhitungan atau analisis metode regresi linear untuk mengetahui LC50. Sebelum melakukan praktikum pengolahan air limbah, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu uji jar test. Yang pertama, siapkan NaOH 10% dan tawas 5%. Dan siapkan juga beker gelas yang masing-masing sudah diisi dengan 500 ml air limbah. Masukkan 6 ml NaOH 10% terhadap masing-masing beker gelas. Lalu diaduk menggunakan alat uji jar test. Kemudian tambahi tawas 5% sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, dan 6 ml kepada masing-masing beker gelas. Dan ditambahkan juga superflock polimer 0,1% sebanyak 1 ml terhadap masing-masing beker gelas. Fungsinya untuk membentuk flock yang lebih optimal. Lalu dilakukan pengadukan cepat dengan kecepatan 500 rpm selama 1 menit dan dilanjutkan dengan pengadukan lambat 75 rpm selama 5 menit. Tahap kedua yaitu pengolahan limbah IPAL. Pertama, lakukan perhitungan dimensi IPAL sehingga ditemukan volume total atau volume IPAL Kemudian hidupkan mesin pengaduk. Lalu terjadilah pengolahan limbah secara koagulasi dan flokulasi. Semua bahan dimasukkan ke dalam IPAL. Kemudian air limbah akan masuk di prasedimentasi. Setelah diprasedimentasi, akan masuk ke kolam aerasi. Setelah kolam aerasi, air limbah akan masuk ke sedimentasi. Dan disedimentasi dan akan masuk ke bak kontrol, yang di sana ada tumbuhan enceng gondok untuk menentukan. Setelah dari bak kontrol, maka air limbah siap dibuang ke lingkungan. Lalu lakukan pemeriksaan parameter, yaitu sebelum pengolahan dan sesudah pengolahan. Parameter yang diperiksa yaitu pH,
TDS atau Total Dissolved Solid, dan kekeruhan. Pemeriksaan pH menggunakan pH meter dan pemeriksaan TDS menggunakan TDS meter, serta kekeruhan menggunakan turbidimeter. Kemudian hitung efektivitas penurunan dari setiap parameter yang telah diuji. That you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it